Salam sehat, jumpa kembali. Ibu-ibu yang punya anak sudah makan banyak tapi berat badannya susah naik. Atau anak terlihat mudah lelah, sulit fokus belajar dan prestasinya menurun. Banyak orang tua itu kita berpikir, jangan-jangan anak saya cacingan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa cacingan bisa membuat anak menjadi kurus dan dalam belajarnya kurang. Tapi apakah benar seperti itu? Faktanya, memang cacingan bisa berdampak pada kesehatan anak, tetapi ceritanya tidak sesederhana itu. Tidak semua anak kurus berarti cacingan, dan cacingan juga tidak otomatis membuat anak menjadi lambat dalam belajar. Lalu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh anak ketika terkena cacingan? Dan kapan ya orang tua perlu mulai berwaspada? Nah, di video ini kita akan bahas penyebab cacingan, dampaknya terhadap pertumbuhan anak, serta tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan juga cara mencegahnya. Nah, di satu waktu, saya pernah menemui seorang ibu yang membawa anaknya karena khawatir anaknya ini berusia 8 tahun. Keluhannya, dok, anak saya makannya lumayan banyak, tapi kok badannya tetap kecil ya. Nah, selain itu, ibu tersebut merasa anaknya lebih mudah lelah saat belajar. Keluarga mulai berpikir, apakah anak saya cacingan? Setelah ditanya lebih detail, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anak sering bermain tanah tanpa alas kaki misalnya. Nah, kadang-kadang lupa mencuci tangan sebelum makan. Serta pola makan juga belum terlalu beragam. Jadi, masalah pertumbuhan anak ternyata tidak hanya dilihat dari satu kemungkinan, karena berat badan anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi pertanyaannya, kalau memang anak terkena cacingan, bagaimana cacing bisa mempengaruhi si tubuh kita ini? Nah, cacingan itu adalah suatu infeksi akibat cacing parasit yang hidup di dalam tubuh manusia. Nah, beberapa jenis cacing yang sering menyebabkan masalah pada manusia yaitu cacing yang penularannya melalui tanah. Telur cacing itu dapat masuk ke dalam tubuh ketika tangan terkontaminasi menyentuh makanan atau masuk ke mulut. Anak yang sering bermain tanah tidak mencuci tangan dengan baik dan memiliki kebiasaan menggigit kuku misalnya. Nah, itu memiliki resiko lebih tinggi terhadap infeksi cacing. Nah, bagaimana cacing mempengaruhi tubuh si anak? Nah, misalnya usus seperti tempat pengolahan makanan nih. Makanan yang masuk itu akan dicerna, lalu zat gizinya diserap menggunakan tubuh. Nah, pada infeksi cacing tertentu, terutama jika jumlah cacingnya cukup banyak dan berlangsung lama, proses ini dapat terganggu. Beberapa jenis cacing dapat menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi. Ada juga jenis cacing tertentu seperti cacing tambang yang dapat menyebabkan kehilangan darah secara terus-menerus di usus. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa menyebabkan anemia pada anak. Akibatnya, anak dapat mengalami mudah lelah, tampak pucat, kurang berenergi. Nah, pertumbuhan berat badannya juga terganggu. Tapi perlu kita pahami juga, tidak semua anak yang terkena cacingan akan mengalami kondisi ini. Dampaknya sangat bergantung pada jenis cacing, jumlah infeksi, kondisi nutrisi anak, dan lamanya terjadi infeksi. Apakah cacingan bisa membuat anak jadi kurus? Ya, jawabannya, ya cacingan bisa menjadi salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya penyebab anak menjadi kurus. Berat badan anak itu dipengaruhi banyak hal, mulai dari jumlah makanan yang masuk, kualitas nutrisinya, pola makan, penyakit yang sering terjadi, atau infeksi berulang. Nah, aktivitas anak juga berpengaruh, faktor genetiknya. Nah, karena itu anak yang bertubuh kecil belum tentu cacingan. Dokter biasanya tidak hanya melihat bentuk tubuh si anak, yang lebih penting adalah melihat grafik pertumbuhannya. Apakah berat badan dan tinggi badan anak mengikuti jalur pertumbuhannya dengan baik? Nah, ini yang jadi pertimbangannya. Lalu, apakah cacingan membuat anak kita kurang dalam proses belajar? Nah, ini salah satu mitos yang paling sering kita percayai. Cacingan tidak langsung membuat anak menjadi kurang dalam hal belajarnya. Nah, cacing tidak secara langsung merusak kecerdasan anak. Namun, jika infeksi ini cukup berat dan berlangsung lama, kondisi tersebut bisa menyebabkan masalah seperti anemia, kekurangan nutrisi, sehingga apa? Anak mudah lelah, bisa lebih sulit berkonsentrasi, kurang aktif mengikuti pembelajaran, dan kualitas aktivitas sehari-harinya menjadi menurun. Jadi masalahnya bukan karena cacing mengambil kecerdasan si anak, tapi karena kondisi tubuh si anak menjadi tidak optimal. Tanda-tanda anak mungkin mengalami cacingan. Nah, beberapa tanda yang bisa diperhatikan, biasanya gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari. Nah, kemudian nyeri perut berulang, perubahan nafsu makan, berat badannya sulit naik. Nah, anak mudah lelah, tampak lebih pucat,
Namun ada beberapa hal yang penting. Banyak anak dengan cacingan bisa tidak menunjukkan gejala yang jelas. Nah, inilah alasannya pencegahan tetap penting. Biasanya dengan rutin minum obat cacing 1 kali dalam 6 bulan. Lalu kapan orang tua harus membawa anaknya diperiksa? Nah, jika berat badan anak tidak naik secara grafik pertumbuhan, anak tampak pucat atau mudah lelah, nyeri perut sering berulang, terdapat darah pada tinja, keluhan berlangsung lama, atau ada tanda gangguan kesehatan lainnya. Karena anak kurus atau sulit naik berat badan bisa memiliki banyak penyebab, bukan hanya cacingan. Lalu ada beberapa mitos yang sering beredar di kalangan kita. Kalau anak itu kurus pasti karena cacingan. Faktanya anak kurus dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari asupan nutrisi, pola makan, penyakit tertentu, hingga faktor-faktor genetik lainnya. Cacingan itu hanya salah satu kemungkinannya, tapi tetap juga bisa menjadi penyebab tidak naiknya berat badan si anak. Nah, mitos berikutnya, kalau anak banyak makan berarti tidak mungkin cacingan. Nah, sebenarnya anak yang terkena cacingan tetap bisa memiliki selera makan yang baik. Nah, penilaiannya tidak cukup hanya melihat jumlah makan, tapi juga pertumbuhan dan kondisi anak secara keseluruhan. Nah, yang sering salah kita lakukan langsung memberikan obat cacing setiap kali anak terlihat kurus, padahal ada jadwal dalam pemberiannya. Kesalahan kedua, kita sering memberikan obat cacing tapi tidak memperbaiki kebiasaan kebersihan si anak. Anak bisa terinfeksi kembali jika tetap sering bermain tanah tanpa perlindungan, tidak mencuci tangan, atau kebersihan makanannya tidak dijaga. Lalu, pencegahan yang paling penting, nah beberapa kebiasaan sederhana bisa membantu. Di antaranya, ajarkan anak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah bermain. Kemudian, gunakan alas kaki setiap bermain di tanah. Dan jaga juga kebersihan kukunya. Pastikan makanan dan minuman bersih, dan ikuti program pemberian obat cacing yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, coba ditulis di kolom komentar, apakah anak kamu pernah mengalami berat badannya sulit naik, atau pernah mengalami gatal di sekitar anus, terutama pada malam hari. Tulis pengalaman kamu ya, karena pertanyaan kamu bisa membantu orang tua lain mendapatkan informasi yang lebih tepat. Jangan lupa simpan video ini agar mudah ditemukan kembali ya. Jadi kesimpulannya, cacingan memang dapat mempengaruhi kesehatan anak, terutama jika infeksinya berat dan berlangsung lama. Sampai jumpa, tetap sehat semuanya.